Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Polisi menggerebek rumah pelaku TPPO dan sita puluhan paspor. Dibantu warga, polisi tangkap komplotan pelaku curanmor. Heli Expo Asia menggelar pameran helikopter pertama di Indonesia. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memeriksa sejumlah hewan kurban yang mulai banyak dijual di pinggir jalan. Salah satu lapak yang diperiksa berada di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Satu persatu hewan kurban diperiksa oleh dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Pemeriksaan dilakukan mulai dari mulut, mata, gigi, hingga kuku. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hewan ternak yang akan dijual terhindar dari penyakit seperti penyakit mulut dan kuku dan LSD atau yang dikenal sebagai virus lato-lato. Kita lakukan pemeriksaan di sini, kita melibatkan dokter hewan dan petugas-petugas dari Puskeswan yang ada di Kota Tangerang. Dilakukan pemeriksaan apakah hewan tersebut mengidap penyakit, misalkan PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi kalau di sini udah kita periksa dan ternyata hewan-hewan yang ada di sini sehat, sehingga bisa dilaksanakan untuk kegiatan kurban nanti. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban, pedagang rutin memberi makanan secara cukup dan vitamin. Dari 62 ekor, sisa 1 ekor. Akan nambah lagi gitu Pak pengiriman? Masih ada pesanan kurang lebih 20 ekoran lagi. Untuk sapinya dari mana Pak? Sapi saya dari Banyuwangi dan Kediri. Untuk harga sendiri gimana Pak? Kalau harga di sini kita timbang real ya. Timbang hidup, bobot hidup dia berapa dikali per kilo 70.000. Setelah diperiksa, lapak hewan kurban yang dinyatakan aman diberikan stiker khusus. Mendekati Idul Adha, jumlah lapak hewan kurban di Kota Tangerang terus meningkat signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 12.000 lebih hewan yang dikurbankan dan diperkirakan pada tahun ini akan mengalami peningkatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual hingga saat ini masih banyak dialami oleh perempuan dan anak di bawah umur. Sebagian besar pelaku merupakan orang terdekat korban. Untuk memudahkan para korban melapor atau mencari informasi, Kejaksaan Tinggi Banten membuka posko pengaduan. Posko ini merupakan yang pertama kali dibuka di Provinsi Banten. Posko dibentuk lantaran tingkat kejahatan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan perempuan dan anak. Dengan adanya posko ini minimal membuat orang berani melapor karena ada tempatnya, ada tempat untuk mengadu. Tambah, apalagi nanti ke depan saya sudah sampaikan kepada Bu Kajari bahwa harus dibuat dengan lebih mudah cara orang melakukan pengaduan dengan cara online atau digital. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Pandeglang cukup memprihatinkan. Dari periode Januari hingga Juni 2023, tercatat terdapat 46 kasus. Sementara selama tahun 2022, tercatat sebanyak 64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Heli Expo Asia menggelar pameran helikopter di Cengkareng Heliport, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan di Indonesia. Pengunjung bisa menyaksikan dari dekat teknologi terkini industri helikopter serta berjumpa langsung dengan para pakar penerbangan. Selain itu, pengunjung juga bisa bersuah foto di helikopter.
Bahkan pengunjung bisa merasakan keseruan dunia dirgantara seperti simulator helikopter. Tidak hanya itu, pengunjung yang beruntung dapat berkesempatan terbang berkeliling menggunakan helikopter secara gratis. Pameran Heli Expo Asia ini akan berlangsung tanggal 15 hingga 18 Juni 2023 mendatang, mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di lokasi pameran ini juga akan disediakan berbagai macam kuliner dan hiburan bagi masyarakat. Booth-boothnya itu ada Airbus dari manufaktur, ada Bell, dan juga kita juga ada booth dari TNI Angkatan Laut, dari Polisi Udara, Airnav, dan juga industri pendukung helikopter, termasuk juga dari Sekolah Penerbangan PPI Curug, dan juga nanti di sini akan ada simulator. Jadi untuk para pengunjung ingin merasakan sensasi seperti sedang menerbangkan pesawat, bisa dicoba di simulator yang ada di event ini. Sementara pengunjung di bawah 12 tahun langsung datang dan wajib didampingi orang tua. Pameran helikopter tersebut terbuka untuk umum dan bebas biaya atau gratis. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.